Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kawan-kawan, kali ini kita akan menyampaikan suatu berita yang cukup menarik dan telah juga viral di minggu-minggu terakhir ini, minggu-minggu kemarin juga, yaitu terkait dengan masalah verifikasi partai politik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, ya. Bawaslu sebagai pengawas tentunya. Dan ada satu partai yang memang bukan hanya partai umat yang tidak lolos, tetapi juga telah menimbulkan juga banyak isu yang tidak enak terhadap yang ditudingkan kepada KPU, yang dianggap bahwa KPU bermain mata atau ikut bermain, menginstruksikan kepada KPU daerah untuk meloloskan partai-partai yang diduga tidak lolos verifikasi. Tetapi kemudian lolos sejak pertama, ya. Pertama sekitar 10-an hari yang lalu lah, waktu cabut undi untuk nomor penomoran partai. Ada satu partai yang hampir mustahil kita mengatakan tidak mungkin tidak lolos, yaitu Partai Umat. Ternyata Partai Umat tidak lolos pada saat itu, dan kemudian Partai Umat menggugat KPU melalui Bawaslu RI, dan kemudian Bawaslu RI melakukan mediasi. Pertama sekali melakukan mediasi KPU, kemudian disepakati untuk melakukan KPU diberi Partai Umat diberi waktu untuk melakukan verifikasi ulang, baik administrasi maupun faktual, terhadap dua daerah, yaitu di Sulawesi Utara maupun Sulawesi Tenggara, yang dua daerah ini dianggap bahwa Partai Umat awalnya tidak lolos gitu. Tetapi oleh Partai Umat menggugat, dan kemudian dicapailah kesepakatan untuk diberi kesempatan untuk melakukan itu. Dan hari ini, saudara sekalian, sebagian Partai Umat telah mengklaim bahwa karena tenggang waktu yang diberikan itu sampai hari Rabu kemarin, dan nanti KPU akan memutuskan besok, hari Jumat, KPU Pusat tentunya setelah mendapat laporan dari daerah, bahwa insya Allah mereka akan lolos sebagai peserta pemilu, ya, karena verifikasi faktualnya sudah selesai di tingkat kabupaten maupun provinsi, dan nanti di tingkat KPU Pusat dilaporkan untuk apa disahkan atau tetap masih bermasalah. Kita tunggu. Tetapi oleh KPU daerah sudah orang-orang, ya, misalnya Pak Mustafa Nahra hari ini mengatakan insya Allah akan lolos sebagai peserta pemilu. Berita selengkapnya kawan-kawan sekalian tentang Partai Umat, verifikasi kemajuan verifikasi Partai Umat ini, ya, kita kutipkan atau kita ambilkan dari Republika Go.id hari ini, tanggal 29 Desember 2022. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba bacakan berita tentang ini. Partai Umat mengklaim lolos verifikasi faktual ulang di Sulawesi Utara, Sulut, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), sehingga lolos sebagai peserta pemilu 2024. Menurut juru bicara Partai Umat Mustafa B. Nahrawardaya, pihaknya tinggal menunggu pengumuman resmi dari KPU RI. Verifikasi ulang di Sulut dan NTT sudah dipelonekkan masing-masing di KPU provinsi, dan alhamdulillah keduanya dinyatakan MS atau memenuhi syarat, ya. MS itu memenuhi syarat. Kendati begitu, kata dia, Partai Umat belum bisa menyatakan diri lolos sebagai peserta pemilu 2024. Pihaknya harus menunggu rapat pleno hasil verifikasi faktual ulang di tingkat KPU RI terlebih dahulu. Kami belum bisa menyatakan lolos karena harus menunggu pengumuman resmi KPU RI besok. Mohon doanya Partai Umat besok lolos, kata Mustafa selanjutnya. KPU diketahui melakukan verifikasi faktual ulang terhadap keanggotaan Partai Umat mulai Senin 26 Desember 2022
hingga Rabu 28 Desember 2022. Verifikasi ulang dilakukan di 2 provinsi yang sebelumnya keanggotaan Partai Umat dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS tidak memenuhi syarat, yaitu di Sulu dan NTT. Kemudian selanjutnya KPU RI akan mengumumkan hasil verifikasi ulang ini pada Jumat 30 Desember 2022 besok. Jika hasilnya memenuhi syarat MS, maka Partai Besutan Amin Rais itu akan ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024. Pelaksanaan verifikasi ulang ini merupakan kesepakatan antara KPU RI dan Partai Umat dalam forum mediasi Bawaslu RI beberapa waktu lalu. Mediasi digelar sebagai tindak lanjut atas gugatan Partai Umat terhadap keputusan KPU RI yang menyatakan partai berlogo perisai bintang itu tidak memenuhi syarat atau MS sebagai peserta pemilu 2024. Dari informasi pengurus dan kader partai di daerah-daerah yang sekarang ini sedang menjalani verifikasi ulang di Sulawesi Utara, kami mendapat laporan bahwa kader salah satu partai tertentu begitu getol terus-menerus mengganggu jalannya verifikasi faktual. Jadi ada menurut Mustafa, ada partai tertentu yang kira-kira kalau Partai Umat ini ikut serta di pemilu yang akan datang akan terganggu. Bahkan dari ceruk suaranya mungkin bisa beralih ke Partai Umat. Makanya diduga menurut Mustafa ini banyak gangguan. Ada partai tertentu yang mencoba menghalang-halangi proses verifikasi dan macam-macam mencoba untuk intervensi, termasuk juga para anggota-anggota partai baru Partai Umat dengan harapan verifikasi itu gagal sehingga mereka tidak lolos sebagai peserta pemilu. Kita tidak tahu, tapi kita bisa menduga partai apa yang dimaksud oleh yang bersangkutan, oleh ketua atau juru bicara Partai Umat. Satu partai politik itu disebutnya begitu getol mengganggu jalannya verifikasi faktual. Bahkan lebih jauh terindikasi melakukan upaya intervensi kepada penyelenggara dan pengawas agar Partai Umat tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024. Ya. Partai Umat tidak akan tinggal diam. Semua partai posisinya sama dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Kalau bermanuver politik, bermanuverlah dengan sportif. Jangan gunakan cara-cara yang tidak etis dan curang karena takut kalah dalam permainan, ujar Mustafa. Jadi kawan-kawan sekalian, tentunya ya di bayangan Anda pasti tahulah bahwa partai yang dimaksud akan menjadi saingan dari Partai Umat itu ya kalau tidak disebutkan juga di sini, ya kita ikuti aja, tidak menyebut partai yang bersangkutan. Dugaan mereka. Dalam kaitan ini, Bawaslu RI membantah klaim Partai Umat soal adanya partai lain yang mengganggu proses verifikasi faktual ulang Partai Besutan Amin Rais itu di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara, Bawaslu memastikan tidak ada pihak-pihak yang mengganggu. Sementara itu, Komisioner Bawaslu RI Fuadi mengatakan koordinator divisi pemenangan pelanggaran Bawaslu Sulawesi Utara sudah mengecek ke semua Bawaslu kabupaten kota di provinsi tersebut terkait informasi tersebut. Hasilnya memang tidak ditemukan aksi-aksi yang mengganggu proses verifikasi faktual ulang Partai Umat. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari juga merespon pernyataan Partai Umat yang mengklaim sudah dinyatakan lolos verifikasi faktual ulang di Sulawesi Utara NTT. Menurut Hasyim, klaim itu sangat mungkin benar karena KPU daerah sudah rekapitulasi hasil verifikasi ulang tersebut dalam rapat pleno. Sangat mungkin Partai Umat tahu sudah lolos karena tahapannya kan sudah rapat pleno hasil verifikasi faktual di kabupaten kota dan di tingkat provinsi, kata Hasyim di kantornya di Jakarta hari Kamis 29 Desember 2022. Sehingga kata Hasyim Asy'ari selanjutnya, sehingga kalau Partai Umat sudah tahu duluan, ya bisa saja karena rekap sebelum nasional kan rekap di KPU kabupaten kota dan provinsi, imbuhnya.
Ya, kawan-kawan sekalian, saya kira itu berita ini ya terkait dengan verifikasi partai. Ada juga tambahan berita, tapi sambungan dari apa namanya isu-isu yang lama, jadi kita tidak perlu lanjutkan. Tetapi terkait dengan verifikasi apa namanya Partai Umat ini, demikianlah berita yang sebagaimana kita sudah bacakan tadi, dan kita ulangi bahwa seperti disampaikan oleh juru bicara Partai Umat tadi. Nahrawardaya itu mengatakan memang dalam proses verifikasi itu ada coba oknum-oknum partai tertentu mencoba untuk mengganggu, bahkan mencoba untuk mengintervensi penyelenggara untuk penyelenggaraan verifikasi, tentu KPU dan Bawaslu, untuk bagaimana caranya supaya Partai Umat tetap tidak lolos verifikasi, tidak lolos dalam pemilu, tentunya mengganggu itu. Tetapi hal ini juga dibantah oleh Bawaslu RI maupun oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Namun mungkin juga oleh dari pihak Partai Umat merasa ada gangguan seperti itu dari partai tertentu yang tadi saya katakan akan menjadi potensial menjadi saingan, bahkan ceruk dukungan partai tersebut akan banyak atau setidak-tidaknya terpecah beralih ke Partai Umat kalau Partai Umat insya Allah misalnya lolos pada dan ikut sebagai peserta pemilu di 2024 yang akan datang. Baiklah kawan-kawan sekalian, sampai di sini perbincangan kita terkait dengan masalah verifikasi Partai Umat ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.